Recording in progress. Good evening, everyone, and welcome back again in our class Basic TOEFL 96. With me again, Wisnu Julius Tito was your tutor. Yesterday, we were discussing about noun. Kemarin kita bicara tentang noun ya, kata benda. Saya review dulu ya, teman-teman ya. Di noun itu bisa dibagi jadi dua ya. Ada yang singular, ada yang plural. Ini akan berarti banget gimana caranya teman-teman membedakan mana noun yang singular ataupun yang plural. Padahal dibahas ya, bahwa ada yang regular pronoun sama irregular pronoun. Kalau regular pronoun itu nounnya tinggal ditambahkan s saja, itu bisa jadi plural. Gitu ya. Tapi ada namanya irregular noun, yang mana dia itu tidak bisa kata dasar dari nounnya itu tambahkan s buat jadi plural. Jadi harus berubah gitu bentuk katanya ya, tidak bisa tambahkan s. Kemudian kemarin kita mengenal determiner ya, mengenal determiner. Perbedaan penggunaan antara determiner yang countable sama uncountable ya. Yang latihan, kemudian kita membahas noun phrase ya. Ternyata dalam membuat noun phrase itu bisa digabung gitu ya, namanya frasa ya. Gabungan kata-kata yang membentuk kata benda gitu ya, frasa kata benda. Dan kata benda itu bisa diawali dengan determiner kemudian noun. Bisa juga ada campurannya adjektif ataupun adverb juga bisa. Dan determiner yang digunakan dalam noun phrase juga kemarin sudah dibahas ya. Ada bentuk artikel, demonstratif, possessive, quantifier, distributive, ordinal numbers, dan verb. Kemudian ada latihan lagi, kemudian kemarin udah masuk di adjective order atau urutan adjektif di dalam noun phrase. Urutan kata-katanya ya. Determinernya pasti selalu berada di awal word ordernya ya. Kemudian diikuti dengan opinion, kemudian size, shape, age, color, nationality, kemudian baru material. Kemudian some error in noun phrase. Mungkin nanti di soal-soal written expression itu mungkin bisa dibuat sengaja salah dan teman-teman bisa koreksi ya beberapa kesalahan. Umumnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman kemarin tuh rencananya saya mau langsung ngasih latihan ini ya 1-7. Ini bentuk soal written expression. Tapi kemarin waktunya sayang sekali belum cukup ya. Jadi pelajaran hari ini kita akan mulai dengan pemanasan ya, 7 soal masih terkait dengan materi yang kemarin. Silakan dikerjakan ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. 7 menit lah ya. Berarti sampai 19.43.
Oke guys, jawabannya boleh ditulis ya. Ini masih terkait yang kemarin ya, mengulik memori ya. Oke. Nomor satu, ini lagi proses mengerjakan atau gimana nih? Rizky B B C C B C B. Okay, number one. The U.S. president serves a maximum of 2 4 years terms. Kalau yang jawab baru Kak Rizky ya. Jawabnya B, serves. Oke. Selalu ingat ya peraturan bahwa antara subjek dengan verb itu harus sepakat. Harus sepakat. Kalau subjeknya itu singular, ya verbnya juga harus singular. Kalau verbnya itu plural ya, subjeknya juga harus plural gitu ya. Nah ini subjeknya yang mana? Subjeknya yang ini ya, the US President. Ini adalah subjek. Subjeknya. The US President. Diawali dengan determiner the ya. Kemudian US President ini adalah ya Presiden Amerika ya, membentuk noun phrase. Sebagai subjek, Presiden Amerika ada berapa sih? Ada satu ya. Diindikasikan di sini nggak ada tambahan S ya. Berarti ini singular subjeknya. Berarti verbnya juga harus singular. Verbnya yang mana? Verbnya yang serves ya. Kira-kira kalau bentuk verb singular itu gimana sih? Bentuk verb singular itu kalau simple present ya, simple present ya. Itu verb satu plus S ya. Jadi itu sudah sesuai ya. Pilihan yang A dengan yang B itu sudah sesuai, tidak ada yang salah. A maximum ini adalah apa? Maksimum. Tidak ada yang salah di sini ya, maksimum, for a maximum up to 4 years terms. Nah ini kemarin dibahas di bagian terakhir sebenarnya di sini teman-teman. Nih, a 6 mile walk. Ya, jadi dia tidak perlu ada S-nya gitu ya. Apalagi ini membentuk dari sini sampai sini itu membentuk noun phrase, object of preposition dari of, ya kan? Dari sini. Ini determinernya to, ini determiner number kemarin ya. Ingat-ingat di sini nih determiner number, ya kan? Kemudian di sini 4 year terms, 4 years itu di sini involve number and measurements. Jadi kalau dia dikasih strip gini ya, kemudian akhiran katanya itu ada noun-nya gitu, berarti dia di measurement-nya ini years kemudian mile itu nggak perlu tambahkan s, ya cukup 4 year. Di jawabannya yang D ya. Berarti yang kalau ada angkanya nggak pakai S di belakangnya, gitu ya. Uh,
Kalau saya sih indikatornya saya lebih ke ini aja sih. Kalau dia membentuk noun phrase gitu, terus akhiran katanya dia ada nounnya, itu dia nggak perlu tambahkan s lagi di sebelum nounnya. Ini termsnya kan nounnya ya. Ininya nggak perlu ada s lagi, measurementnya, gitu Pak. Berarti yang dilihat itu yang terms itu ya. Iya, sekarang dia mau ngebuat noun phrase yang plural gitu. Jadi kita lihat akhirannya. Oh, oke, Mister. Kita lanjut ke nomor 2. Thousands of antibiotics have been developed, but only about 30 are in common use today. Ada yang tahu jawabannya? Kalau Kak Rizky, jawabannya B. Have been. 2. Kalau Nabila 2A, 3D. Oke. Teman-teman, ini kemarin baru aja dipelajari ya, mendekati akhir. Tidak mendekati akhir ternyata. Nggak mendekati akhir ternyata. Tapi dipelajari kok sih Mas. Gimana ya? Oh ini deh, benar-benar mendekati akhir ya teman-teman. Jadi kalau thousand atau million ini tidak diikuti angka, dia itu jamak. Gitu ya. Kalau thousand atau millions dia diikuti angka, berarti dia jamak. Thousands gitu ya, millions. Tapi kalau ada angkanya, thousand dan millions, ini nggak perlu ditambahkan S lagi. Kalau di sini kan thousand aja munculnya ya, berarti seharusnya dia ada S-nya ya, thousands. Thousands of antibiotics have been developed, but only about 30 are in common use today. Ribuan antibiotik sudah dikembangkan, tetapi hanya sekitar 30 yang secara umum digunakan sekarang. Jawabannya yang A ya, harusnya ada S. Number 3, the male mandrill baboon is one of the most colorful of all mammal. Nabila di Rizky Hasan si. The male ini laki-laki, jenis kelamin. Gak ada yang salah ya teman-teman ya. Kemudian is one of, nggak ada yang salah penggunaan one di sini. One of the most. Kemudian the most di sini berarti Superlatif. 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 Nggak ada yang salah Nggak ya. ada yang salah ya. Kemudian kita lihat di sini ada determiner all. Kita lihat all. Apa sih fungsinya all? Distributif. Jenis distributif. Dan all itu maknanya artinya itu semua ya, semua. Berarti noun yang mengikutinya itu harus plural. Kalau all. Kayak semua burung, nggak mungkin burungnya satu dong ya disebutkan ya. Semua botol, nggak mungkin botolnya satu. Kalau dia menyebutkan semua berarti lebih dari satu jelas. Jadi jawabannya yang D ya. Harusnya dia ada S-nya. Mammals. Lalu number 4, zoonoses are a disease that can be transmitted to humans, beings, by animals. Ini sebenarnya jelas ya. 4 di 4. Nah, Kak Nabila di
Hasan C. Are you sure that it's D? Ingat-ingat kemarin kalau mau membuat noun phrase itu harus gimana? Kita mau membuat noun phrase, kemudian noun phrase-nya mau kita buat plural. Nah, itu kita perlu ngebuat semua noun-nya jadi S atau cukup akhirannya aja yang jadi S? Akhirannya aja kan. Akhirannya aja, berarti jawabannya yang C ya. Humans-nya jadi human ya. Human beings. Human beings. Oh iya ada beings-nya ya. Ini kan beings tuh being ditambah ing ya. Yang itu sih. Iya, beings. Human beings. Ini jadinya kalau gini nih lebih ke compound noun sih kalau nggak salah, bukan ke noun phrase. Karena gabungan dua noun. Dan sama aja aturannya, akhiran katanya itu yang ditambahkan S. Bukan sebelum-sebelumnya ya. Number 5, many championship automobiles and motorcycle races take place in Daytona Beach. Oh, ini apa nih? Ini agak bingung juga saya sebenarnya. Nomor 5 apa ya? Nomor 5 jawab B. Kenapa jawab B, Kak? Automobiles and motorcycle races. Kenapa jawabnya B? Ini ada alasannya. Soalnya itu udah ada race kan, race-nya pakai S. Ya, betul ya jawabannya. Antara kan motorcycle sama automobilnya. Ya, betul. Jadi penggunaan many di sini nggak ada salahnya ya. Ini kuantitatif determiner. Quantify determiner in many. Many ya quantifier determiners ya many. Akhirnya banyak gitu ya. Gak ada yang salah penggunaannya. Yang B ini salah. Kenapa? Karena ini mau membentuk dari sini sampai sini tuh kayak mau membentuk noun phrase ya, noun phrase. Dan yang kalau kita mau membentuk noun phrase ya noun akhirnya aja yang ditambahkan s untuk membuat jadi plural. Nggak perlu tengahnya itu di tengahnya atau awalnya itu ditambahkan s lagi gitu ya, tidak perlu. Gitu. Number 6. The Newbery Award is granted every year to the authors of outstanding books for children. Mana nih? Kita lihat dari yang D ya coba ya. Children, nggak ada yang salah ya penggunaannya di situ ya. Kemudian outstanding books, nggak ada yang salah juga. The authors juga salah. Jawabannya itu yang A. Ya. Karena every ini kemarin kita udah pelajari ya, every setiap, berarti kan satu persatu. Gitu. Ini ada di kemarin dipelajari di sini ya. Each dan every itu pasti dia singular. Jadi dia harusnya apa? Harusnya every year ya, S-nya dihilangkan. The major source of air pollution vary from city to city. Kita lihat dulu subjeknya yang mana. Subjeknya mana nih? Air pollution atau the major source? The major source, soalnya of-nya itu preposition ya. Betul banget ya. Keren. The major source ini subjeknya. Subject of preposition ya yang Of-nya ini adalah preposition, kemudian air pollution ini adalah object of preposition-nya. Jadi noun atau noun phrase yang muncul sebelum preposition, sesudah preposition
Itu adalah object of preposition. Objek dari preposisi. Dan objek dari preposisi itu nggak bisa, pada umumnya ya, pada umumnya itu dia nggak bisa jadi subjek di sebuah kalimat. Jadi subjeknya adalah the major source. Apalagi kalau ada pilihan lainnya gitu ya. Apalagi kalau ada pilihan lainnya yang bisa jadi subjek, dia nggak akan bisa jadi subjek. Gitu. Object of preposition. Subjeknya the major source. Kemudian verbnya yang mana, teman-teman? Verbnya apakah Iya. city atau from atau mana? Hari itu hari Very ya, hari. very. Ini adalah verb. Membedakan, gitu ya. Membedakan atau beragam, meragamkan, meragam. Itu verbnya. Tapi apakah verbnya ini sudah sesuai dengan subjeknya? Apakah sudah sesuai dengan subjeknya? Verb. Kan subjeknya ini singular ya. Verbnya juga berarti harus singular. Ya kan? Ini udah singular belum? Belum ya. Dan kita nggak bisa mengganti very karena dia bukan yang digarisbawahi. Iya, jadi sources nggak sih? Jadi sources harus kita rubah harusnya. Sources jawabannya yang B. Harus buat dia jadi plural. Karena verbnya plural. Gitu ya. Kalau yang D nggak ada yang salah ya. City to city. Nggak masalah ya. Dari kota ke kota. Sama city sama city-nya ini sama-sama object of preposition. Sorry Mister, tadi kenapa kok jadi plural? Air itu Very itu bentuk verb yang plural karena dia nggak ada tambahan s-nya. Verb satu nggak ada tambahan s-nya. Ya. iya. Dan di sini dia very nggak ada tambahan s-nya berarti kan plural. Berarti subjeknya harus plural juga. Ya kan? Subjek harus dibuat plural. Jadi the major sources. Seperti itu. Kalau dijadiin singular jadi very itu jadi apa, Mister? Varies pakai is. Oh, Ya gimana tulisnya? Eh, ini ya. Varies. Ini sebenarnya ada soal lagi ya, korek atau korek, tapi kayaknya nggak membosankan ya. Membosankan nggak kalau soal lagi? Ini korek. Atau lanjut lagi aja lah ya. Kita lanjut dulu lah ya ke materi JRM. Nanti ada soal lagi kok. Mister, sorry aku mau tanya, aku suka kebalik. Jadi kalau subjek plus imbuhan itu plural, tapi verb plus s atau is itu singular bukan? Kalau verb tambah s itu singular. Tapi kalau noun tambah s dia plural. Jadi kebalik dia. Itu aturannya simple present ya. Kalau menyebutkan fakta gitu-gitu atau kejadian yang secara reguler terjadi. Oke, thank you Mister. Given. Given ini juga bisa jadi subjek dari sebuah kalimat. Kemarin udah kenal sih sebenarnya given saya kenalkan sebagai verb plus ing yang fungsinya sama seperti noun. Jadi given itu bentuknya verb, memang bentuknya verb. Verb plus ing. Contohnya apa? Swimming, fishing, gitu ya. Itu bentuknya verb, tapi fungsinya bukan sebagai verb. Fungsinya sebagai noun di dalam sebuah kalimat, in a sentence. Sifatnya dari gerund ini umumnya dianggap sebagai singular.
Gitu. Jadi verbnya dia pasti selalu singular. Swimming is, nggak mungkin swimmings are gitu, nggak ada. Spending money on others rather than for your good pleasure leads to better life. Jadi dia selalu diasumsikan singular. Gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau dua gerund digabungkan dengan conjunction, dia akan jadi plural. Contohnya, misalkan kita menyebutkan seperti ini nih. Sleeping, eating, drinking, and breathing are basic human needs. Jadi pakai are ya. Karena yang disebutkan banyak. Gitu ya. Sama seperti kalau car, motorcycle, bicycle gitu. Itu walaupun satu-satunya dia singular, tapi kalau digabungkan jadi banyak kan jadi plural. Kemudian kalau ada aturan lagi, kalau dua gerund dihubungkan tapi dengan preposition seperti like gitu ya, dia akan jadi singular. Contohnya, sleeping like eating, drinking, and breathing is basic human need. Kayak ada like-nya gitu, baru dia jadi singular. Kemudian dua gerund tapi dihubungkan dengan conjunction but, itu juga singular. Living in the same house but not sharing the duties show our responsibility. Kalau dihubungkan dengan but ya. Kemudian dua gerund tapi dihubungkan dengan conjunction or, dia juga jadi singular. Reading books or watching movies is similar. Kata kuncinya is. Kalau conjunctionnya or. Tapi kalau conjunctionnya and, dia jadi plural. But sama or itu jadi singular. Itu. Lalu Kalau yang and terus ya, Mister mau tanya yang sebelumnya kalau misalkan reading books and misalnya and watching movies is harusnya are juga kan kalau mau jadi plural. kalau reading books and watching movies dia jadi are. Jadi are ya nggak jadi is lagi. Ya, jadi are karena dia menyebutkan dua. Conjunctionnya pakai and, dia jadi are. Oke, thank you. Oke. Lalu ada lagi yang bisa jadi subjek, itu to infinitive. To infinitive itu susunannya adalah to, kata to tambah verb 1. To infinitive ini sebagai subjek biasanya akan dianggap singular. Pada dasarnya to infinitive itu mirip dengan gerund. Fungsinya itu sama seperti noun. Tapi maknanya itu kayak sesuatu yang akan dilakukan atau hendak dilakukan. To give advice is easy. Untuk memberikan advice itu mudah. Not just to hear, but to follow. This advice is difficult. Jadi kalau teman-teman menemukan to infinitive sebagai subjek, itu bisa. Dan dia dianggap singular. Jadi verbnya juga singular. Gitu ya. Lalu yang bisa jadi subjek lagi, pronoun. Makanya sebenarnya udah kenalan ya, tapi kita dalami lagi coba ya. Ada namanya personal pronoun. Personal pronoun itu he, she, it, they. Ya. Kemudian apa lagi? We, ya. You itu adalah personal pronoun sebagai subjek ya. Kalau sebagai objek dia pakai ini ya, me, you, us, them, her, him, it. Dan posesif, ini berarti artinya kepemilikan. Possessive adjective pronoun. My books, your books, our books, their books, her books, atau his bottles, its tail, atau its tree, its leaves, mungkin bisa ya, daunnya gitu ya. Kemudian ada possessive pronoun, mine, milik saya. Yours, ours, theirs, hers, his. Kemudian reflexive pronoun ada lagi, myself, yourselves, ourselves, themselves.
herself, himself, dan itself. Corrected. Kalau ini gimana? Nina bring his books. Ini salah ya, karena kebanyakan. Tapi no offense buat laki-laki yang namanya Nina. Nina kebanyakan itu adalah perempuan ya. Jadi harusnya her. Ya, her book. Ini jenis apa? Jenis possessive adjective ya. Her. Buku dia tapi perempuan ya. She is the students. Salah ya, kalau mau dibuat she is the students, S-nya ilangin ya? S-nya dihilangin. Tapi kalau mau tetap dia students, itu mungkin they are students, itu boleh ya, gunaannya, gitu ya. They borrow a pen from hers. Salah ya ini ya, karena hers ini possessive pronoun from hers. Berarti ini hers ini maknanya adalah benda, nggak mungkin meminjam pena dari bendanya dia, nggak mungkin ya. Meminjam pena itu dari dia, maksudnya person. Berarti harusnya dia pakai objek ya, personal objek, bukan hers tapi her ya, bukan posesif pronoun hers. Posesif pronoun hers ini untuk memanggil benda, kata ganti benda yang dimilikinya, gitu ya. Ya itu harusnya. Ya, He left his book gak sih? he left His. him book in the car. Him itu di mana? Kalau him itu digunakan sebagai objek ya, personal objek. Kalau di sini dibutuhkannya itu bukan him book tentu ya. Itu dia harusnya his book. Kemudian The bag who is on table are yours gak sih? Yours. the bag who is on table are your. Your ini di mana itu? Di sini ya, possessive adjective. Your Yours. possessive adjective ini selalu ditemani dengan noun setelahnya. Kalau mau nggak ditemani dengan noun berarti dia jadi possessive pronoun. Ini konteksnya dia butuh komplement ya. Komplement itu kan bisa noun, bisa adjektif ya. Tapi yang jelas dia bukan possessive adjective tentunya. Kalau possessive adjective pasti ada nounnya. Dia harusnya yours, miliknya gitu ya. Benda yang milik kamu gitu ya. Benda yang milik kamu. These overs need to think of. Apa nih? These overs need to think of. Oh ini kok kayak nggak nyambung ya? This over need to think of. Mungkin seharusnya ada lanjutannya. Next saja. Penasaran ya? Ini harusnya seperti apa ini kok kacau ya? This offers. Mungkin bisnya kali Mister. Jadi it atau is. It offers need to be. Agak membingungkan, kita sudahlah membingungkan ya. Mungkin ada kesalahan membuatnya. Kita yang lain dulu, yang terakhir nih. My friend served the food by themselves. Themselves itu nggak ada ya, themselves. Yang benar itu themselves. Ini harusnya dibuat jadi themselves. Themselves itu memang dia bentuk possessive adjektifnya their, kemudian possessive pronounnya their. Tapi kalau mau dibuat reflexive pronoun myself gitu ya, dia rubah jadi themselves. Mudah-mudahan bisa diingat ya selanjutnya. Nah, ini ada latihan lagi nih, masih terkait written expression. Number 1, 2, 3, 4, and 5.
I will give you time 7 minutes. Saya akan memberikan teman-teman waktu 7 menit untuk mengerjakannya sampai berapa nih? 20 ya. Silakan nanti dijawab di chat ya teman-teman ya. Kita bahas.
Oke, silakan jawabannya teman-teman. Nomor 1 sampai 5. C, D, B, C. D, 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 B. Oh, bervariasi ya. Yang lainnya mana nih? Biasanya banyak loh yang jawab. Oh, ini hanya 2 saja. Oh, Kak Salman. Oke, Kak Salman. Ya, ada 7 orang loh ini. Kak Mira, Tela, Koten. Kak Mira. Di Practice Naipar, si di sangat bervariasi ya ternyata ya. Sangat bervariasi teman-teman. Teman-teman, kita bahas ya. Jackrabbits have powerful legs that enable it to leap long distances. Kita pelajari kita kupas tuntas ini ya. Gimana cara mengerjakannya. Saya akan cari dulu subjek dan verb. Ada berapa gitu kira-kira subjek dan verb. Subjeknya Jackrabbit itu pasti subjek, ya bentuknya noun ya. Dan ini plural ya, Jackrabbit ini plural. Kalau plural dia verbnya harus juga plural. Have ini digunakan untuk artinya memiliki ya, memiliki. Have ini adalah bentuk apa? Verb ya, bentuk verb have itu. Dan have ini bentuk plural yang bentuk verb yang plural ya. Kalau bentuk singular gimana? Bentuk singular dari have. Has. 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 Betul. Bentuknya has. Dan sini udah sesuai ya A ya. Kemudian kita cari lagi coba subjeknya yang mana. Subjeknya mana lagi? Kayaknya belum ada ya subjeknya lagi. Tapi ada lagi nih verbnya. Verbnya ada lagi. Verbnya yang ini. Verbnya. Enable. Ya. Jackrabbits have power real legs that enable it to leap long distances. It-nya ini berarti sebagai objek ini ya. It-nya mengacu kepada siapa? It-nya ini kemungkinan dia mengacu kepada Jack. rabbit ya, Jackrabbit. Nah, ini akan jadi jawaban kita nanti. Kira-kira benar apa enggak penggunaannya, pronounnya. Enable it, membuatnya gitu ya artinya. Selain verbnya berarti ada 2 ya teman-teman ya. Kita menghubungkan dulu ini ya. Verbnya berarti ada 2. Kalau verbnya ada 2 berarti ada berapa klausa teman-teman? Ada. How many clause? Ada 2. Ada 2 ya, ada 2 That klausa. itu sebagai subjek. Ya, Karena enable-nya itu verb, that itu jadi subjek nggak sih? that-nya ini adalah Preposition bukan sih? that-nya ini adalah adjective pronoun atau bisa juga kita sebut sebagai conjunction sebenarnya. Adjective pronoun itu adalah conjunction dari adjective clause. Tapi nanti itu kita pelajari lagi ya jenis-jenis clause ya. Tapi yang jelas ini adalah bentuk conjunction. Dia menyambungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang kedua. Pasti dia ada conjunction-nya, teman-teman. Itu. Ini saya tulis saja sih ya, conjunction. Tapi khusus conjunction untuk adjective clause itu dia namanya adjective pronoun. Karena ini memang subjeknya. Menggantikan apa? Menggantikan real leg. Real leg. Jadi that ini adalah pronoun untuk menggantikan real leg. Real legs. Kemudian to live long distances. To live ini jenis apa? To live itu jenis to infinitive ya. To plus verb 1. Long distances ini adalah noun. Nggak ada yang salah ya dari D kemudian kalau C salah nggak?
Yang C ini salah, teman-teman. Karena kan ini it-nya itu adalah pronoun ya. Dia mengacu kepada rabbit. Yang mana kok kita bisa tahu? It's Karena Jack, kita tahu dari artinya dulu ya. Jack Rabbit memiliki kaki belakang yang memungkinkan, yang membuat apa? Membuat mereka atau membuatnya. Kalau it itu nya, kalau mereka itu them. Untuk lompat jarak yang jauh, long distances. It-nya ini berarti mengacu ke Jack Rabbits. Jack Rabbits ini plural, ya, plural. Apakah bisa pakai pronoun it? Kita lihat. It ada ya berarti. Jadi belajar belum sih? Ya, jadi kalau it itu untuk benda memang ya, tapi benda yang singular. Hanya satu, it itu hanya satu. Tapi kalau misalkan ada banyak, itu pakai them gitu ya. Pakai them, itu bisa them juga bisa digunakan untuk benda, them. Banyak. Jadi nggak bisa kita rubah jadi its ya. Kalau its itu possessive adjective. Nah, possessive adjective itu diikuti dengan noun ya. Nggak bisa dia pakai its kita buat plural gitu ya. Harusnya dia them ya di sini. That enable them to live long distances. Oh, ya itulah kira-kira. It-nya dihapus. Number 2, the best way for children to learn science is to perform experiment themselves. Ini ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab D. Oh my god, that's D. Okay, let's see. The best way ini berarti subjeknya. Subjeknya the best way. Cek terus gitu ya. For children, best way for children to learn science. The best way ini singular ya. Verbnya yang mana? Verbnya yang is. Ini udah sesuai ya, singular. Science gimana? Science ini sebuah noun ya. To learn science. Ini to infinitive. To learn science. Science ini adalah noun. Gak ada yang salah ya antara A dengan B gitu ya. To perform. Gak ada yang salah juga karena ini membentuk to infinitive. To tambahkan verb 1. Gak ada yang salah. Yang C. ABC gak ada yang salah. To perform experiments. Experiments ini adalah noun. Dia bisa saja ya dibuat plural. Dan di sini himself, dia butuh apa namanya? Refleksif pronoun. Ya, bentuk refleksif pronoun. Lihat refleksif pronoun. Bisa myself, yourself, himself, itself. Ya. Tapi himself-nya ini mengacu kepada siapa? Himself. Ya. Himself ini berarti orang gitu ya. Children mengacu pada orang. Children ini adalah noun ya. Bentuk noun yang plural ya, irregular pronoun. Di mana bentuk singularnya itu child. Berarti harusnya ini bukan himself ya. Himself itu kalau laki-laki. Refleksi pronoun yang laki-laki. Harusnya itu themselves ya. Themselves. Ya. Number 3. Trademarks enable a company to distinguish its product from this of another company. Ini apa nih? Subjeknya trademarks. Subjeknya trademarks, and then enable. Enable ini mirip ya. Berarti dia mana tadi enable? Ini ya. Enable verb dia ya, verb untuk plural. Udah sesuai ya teman-teman ya. Trademarksnya subjeknya itu plural ya. Udah sesuai. Yang A ini gak ada yang salah.
Enables a company to distinguish its product. Tadi kita baru pelajari itu. Its itu adalah bentuk possessive pronoun dari benda. Possessive pronoun. Possessive adjective, apa namanya ya? Possessive adjective pronoun. Jadi dia akan diikuti dengan noun, dan sini udah ada nounnya ya. Its products. Its-nya mengacu kepada siapa? Miliknya siapa? Milik company ya. Jadi yang salah yang dia. From this of another company. Berarti antara si atau di. This of another company. This ini adalah bentuk apa sih? This ini adalah, kita lihat, ini ada di mana? Ini. Tadi kenapa kok bisa gini? Um, bentar, bentar, bentar. Nah, di ini ya. Sudah loading layar saya. Udah ada, Mister. Oke. This ini adalah bentuk apa? Kita lihat. Kalau nggak salah ada di determiner ya. Bagian determiner. Nah, demonstratif determiner ya, this gitu ya. Kalau this artinya tuh ini ya, ini demonstratif ya, ini gitu ya. Kalau that itu adalah itu. Bedanya this dengan this yang ini dengan this yang ini. This yang ini artinya plural gitu, plural. Nah, kalau untuk demonstratif determiner demonstratif yang plural, sama juga those. Itu tapi banyak. Itu ya prinsipnya. Berarti this di sini ya, kalau dia mau dibuat this, berarti di sininya this of another company ini mengacu kepada sininya, objective object of prepositionnya. Berarti object of prepositionnya itu harus plural, karena di sini this itu plural gitu, banyak. From this, Anothers berarti pakai S gak sih? enggak, another itu digunakan. Another itu adalah, kalau nggak salah ini bentuk determiner juga. Another itu artinya yang lain, tapi hanya satu. Kalau mau buat banyak itu others. Other juga bisa. Kalau others itu noun ya. Kalau other itu lebih ke adjektif ya. Jadi another ini digunakan, ini adjektif, sorry, bukan determine. Another ini digunakan untuk artinya itu kayak lain gitu ya, lainnya, tapi dia itu tunggal gitu. Dan sebenarnya udah cocok yang di itu, karena kenapa? Kanan A noun-nya itu sudah tunggal, company. Ini nggak bisa diganggu gugat lagi, company. Kalau mau dibuat dia plural, companies ya, companies gitu ya. Berarti yang di ini udah nggak bisa diganggu gugat karena noun-nya udah company. Berarti yang bisa diganggu gugat itu yang si. Kita rubah harusnya yang si. Jadi apa? Jadi this ya. This kita hapus saja. Jadi this bukan T T H I S I bukan ya, tapi T H I S. This. Banyak yang benar Mister, yang mau tanya dong. ya. Aku masih bingung. Jadi di nomor 3 ini kan awalnya subjeknya itu trademark, terus enable-nya plural. Terus eh, yang
this ini jadi this ini jadi this karena tunggal gitu. Iya, Gimana? kalau karena kan kita lihat kata-kata yang mengikutinya kan dia of ini kan kayak artinya kayak dari ya, this dari. Berarti kita tahu ini plural atau tunggal kita lihat dari sininya, dari objek prepositionnya. Dia harus sesuai. Kalau menyebutkan this-nya itu singular, ya sininya juga harus singular gitu ya. This-nya. This yang singular ada sendiri ya, tulisnya THIS itu singular. Tapi kalau THESE seperti yang tadi tertulis ini sebelum dicoret-coret, itu berarti dia plural. This of another company, dia nggak bisa. Nah, kalau dia nulisnya this tadi sebelum dicoret kemudian other companies, baru bisa. Logikanya gitu, konteks kalimat. Oh, jadi si this ini untuk another company ya, nggak ada hubungannya sama yang di depan kan? Iya, nggak ada. Oke. Thank you. Okay, number 4. German Melville gathered material from hymn novels, including Moby Dick during his years at sea. Ini subjeknya ya teman-teman ya, Herman Melville ini nama orang. Ya, nama orang tebal pasti ya. Gather berarti ini apa? Ini kalau bentuk seperti ini kita bisa verb 3, bisa verb 2. Verb 3, verb 2. Tapi kalau melihat di sini itu dia kalau verb 3 itu kalau diartikan itu kayak pasif gitu ya. 3. Tapi dia nggak ada, kalau dia nggak ada to be-nya, nggak ada auxiliary-nya gitu ya. Itu dia nggak bisa jadi verb. Ya, fungsinya sama seperti adjektif. Gitu. Ini belum ketemu nih contoh soal yang seperti itu ya, verb 3 yang fungsinya sebagai past participle atau adjektif. Tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya di sini, itu Herman Melville gather material. Herman Melville mengumpulkan material. Berarti dia verb 2 dan terjadi di masa lalu. Gitu. Kita lihat konteksnya dia itu kayak membuat pasif atau enggak. Buat pasif berarti dia butuh verb 3. Dan verb 2 itu selalu jadi verb, main verb dia ya. Dan sesuai ya, nggak ada yang salah dengan yang A. Kemudian material for him novels. Him itu adalah personal pronoun yang digunakan untuk objek. Kalau mau ngebuat dicampurkan dengan noun seperti ini, dia harusnya itu possessive adjective pronoun ya. Harusnya bukan him tapi his ya, his novels. Jadi jawabannya udah jelas ya, yang di ya, tadi kan gugat ini udah kelihatan banget gitu ya. Kita lanjut. Mister mau tanya, sorry, kalau yang gathered itu kalau jadi verb 3 kalau di depannya ada have gak sih atau had? Ya, Ini kan ada Herman Melville. Kalau yang gathered-nya ini jadi verb 3 itu di depannya harusnya ada had atau have gak sih? itu kalau ya jenis perfect ya, jenis perfect kayak terjadi di masa lalu gitu-gitu ya, terjadi di masa lalu dan masih berlangsung gitu-gitu. Tapi tergantung konteksnya sih. Ini kan menceritakan masa lalu, berarti dia past tense dan itu terjadinya pada masa itu saja gitu loh. Oh, oke. Tapi Thank kalau you. ditambahkan have gather gitu ya, atau had gather itu verb 3 bisa, tapi kalau dipasangkan di konteks kalimat ini nggak cocok karena have gather itu artinya sedang mengumpulkan gitu. Oke. Tapi terjadi di masa lalu dan nggak berlangsung sekarang. Itu jenis tense-nya perfect ya, past perfect namanya. Tapi kalau ini menceritakan kejadian di masa lalu dan cuma terjadi pada masa lalu itu aja. Jadi dia past tense verb 2. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Tapi nanti selanjutnya seingat saya ada materi yang banyak soal-soal itu ada verb 3 nih, nanti kita lihat ya selanjutnya.
Kita akan kenalan dengan apa itu namanya present participle, past participle gitu. Ada materinya. Number 5, as larvae, barnacles are free swimming, but as adults they attach them to stones, dogs. Ini ada lanjutan ini ketutup love ya, ketutup love ya, tapi ya nggak apa lah ya. Barnacles are free swimming, nggak ngaruh soalnya. Nah intinya ada di sini aja. As a larvae, ini berikan konteks ya. Subjeknya adalah barnacles. Dan penggunaan verbnya di sini are itu nggak ada yang salah. Barnacles-nya plural. Dan are digunakan untuk plural. Barnacles are free swimming. Kemudian ada conjunction but. But ini bentuk conjunction teman. But as adults, they ini sebagai subjek, they attach. Verb itu plural ya, attach juga plural. Verb yang plural, attach them to stones, dogs, and what? Ini mungkin turtles ya, sea turtles mungkin ya. Tapi yang jelas, yang D-nya nggak ada ya, tapi ya, harusnya ada D-nya. Tambahkan aja ya, sea turtles. Nggak seru ya. Kok bisa hilang gitu ya? Perlu diperbaiki berarti ya. Yang terhapus sama saya nggak sengaja. Ini D-nya, sea turtles. Gitu. Yang D nggak ada yang salah ya, kita diasumsikan aja nggak ada yang salah. Kan di sini ada yang lebih kelihatan mencolok salah, yaitu yang C. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di situ attach itu yang dibutuhkan adalah refleksif pronoun. Refleksif pronoun. Kalau there itu namanya ini ya, balik lagi. There ini pasti diikuti dengan sebuah noun karena dia itu possessive adjective. Misalkan their car ya ada nounnya apa car atau their bottles itu ada bottlesnya sebagai noun. Tapi kalau seperti ini dibutuhnya refleksif attach menempelkan dirinya sendiri gitu loh, dirinya sendiri itu butuhkan seperti itu, menempelkan diri mereka sendiri berarti harusnya itu themselves themselves harusnya themselves gitu ya. Jawabannya yang C. Oke. Nah ini habis nih, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bentar ya.
Oke. Kalau udah noun, membahas dengan subjek, kemudian ada apa aja yang bisa jadi subjek ya. Kemudian udah kenalan dengan simple sentence itu apa saja. Dan kenalan juga tentang adjektif ya. Kita perlu juga mendalami tentang apa itu verb. Apa sih yang bisa jadi verb dalam sebuah kalimat gitu. Kemudian apa bentuk verb yang kayak bentuk verb itu seperti apa yang bisa kita anggap sebagai main verb itu yang mana? Mari kita udah pelajari ya, setiap kalimat atau sentence wajib memiliki satu subjek dan satu verb. Contohnya, I am young, assistant professor at Johns Hopkins University Career Business School and author of study gave her opinion. Berarti kan ada satu verbnya yaitu give, ya, verb 2. Selalu begitu teman-teman, selalu minimal ada satu verb dan juga minimal ada satu subjek. Kita kenalan dulu dengan namanya auxiliary. Saya sudah sering ya nyebut auxiliary ya dari kemarin-kemarin. Ini kalau ada auxiliary minimal harus ada auxiliary gitu ya. Tapi apa sih auxiliary? Dan apa yang masuk dalam kategori auxiliary atau helping verb? Yang masuk dalam kategori auxiliary itu bentuk be atau to be ya, kalau namanya ya. Bentuk be. Bentuk be itu apa saja? Kalau dia present itu is, am, are. Kalau dia past itu atau masa lalu dia was, were. I am cooking a traditional cuisine. Berarti am-nya ini sebagai helping verb atau auxiliary. Dan auxiliary dalam sebuah kalimat dia pasti berlaku sebagai verb. Kemudian the students were judged by their teacher. Were itu juga bentuk auxiliary. Jerry is reading the book juga auxiliary. Kemudian apalagi jenis auxiliary ada do. Bentuk do itu ada do dan does ya. Kalau dia singular dia pakai does. Tapi kalau plural juga ya nggak selalu ya. Kalau dia orang ketiga dia doesn't gitu ya. Tapi kalau orang pertama dia pakai do. Mighty she doesn't eat seafood. Kemudian I do love you. Dia enam lagi. You do love me. Orang kedua juga pakai do. Tapi kalau orang ketiga dia pakai does. Kemudian kalau masa lalu dia pakai did. My teacher didn't do it. Berarti maknanya guru saya tidak melakukannya masa lalu. Gitu ya. Selanjutnya yang masuk dalam kategori auxiliary itu bentuk have. Bentuk have itu ada dua. Ada yang have, ada yang has. Kalau have ini digunakan untuk yang plural, kalau yang has ini untuk singular. Jadi udah jadi belajar ya, udah ngerti dari teman-teman ya dari soal. Kemudian kalau masa lalu dia pakai had. I have been done it. She had breakfast this morning. Lucy has been in Tokyo 3 times. Yang lainnya juga ada bentuk modal. Nah, modalnya udah pasti verb ya. Udah pasti dia helping verb atau auxiliary. Dan dalam sebuah kalimat dia udah pasti menjadi main verb atau verb yang utama yang berlaku di dalam kalimat tersebut. Modal itu pasti dia akan ditemani dengan verb satu ya. She can make it. Will be here soon. Should read. Ada banyak jenis modal ya, ada can, ada may, ada will, ada shall, ada must, have to, has to, need to. Ini bentuk masa lalunya ya. Could, might, would, should, had to, needed to, ought to, used to. Walaupun ini jarang digunakan. Mister, mau tanya dong yang tadi plural sama singularnya dari be, do, sama have. Yang gimana Kak?
Yang pluralnya yang mana? Kalau yang dari be, do, sama have. Kalau pluralnya ya, kalau were sama are ini plural. Were ini plural pasti. Kalau do ini nggak selalu ya, nggak pakai. Dia nggak pakai peraturan plural atau singular. Tadi saya salah sebut berarti. Kalau do ini digunakan untuk orang yang ke satu atau kedua, kalau does ini untuk orang yang ketiga. Menunjuk orang lain, bukan kamu, bukan saya, tapi orang lain lagi. Dia bisa mungkin atau itu sebuah benda gitu ya. Bisa. Contohnya dong yang untuk orang ketiga yang pakai das. Oh ini Ini das. halo? Halo, Ya. eh, ini Mister, untuk yang das ini bisa kasih contoh nggak? Yang untuk orang ketiga tuh. Oke. Contohnya ada yang di pertama ya. She doesn't eat seafood ini kalau negatif. Atau Wisnu doesn't understand. Wisnu does football juga bisa. Wisnu does football. Wisnu melakukan sepak bola bisa. Atau Wisnu does not understand. Bisa. Wisnu tidak mengerti. Orang ketiga itu nama orang ya. Kayak kita menunjuk orang lain gitu. Selain saya dan kamu. Bisa menunjuk orang lain, bisa nama orang gitu ya, bisa pronoun kayak dia, ya dia laki-laki, dia perempuan, atau kucing mungkin ya, mungkin kucing atau monyet mungkin. The monkey does acrobating itu bisa. Oh, oke. Kalau yang dulu Tapi berarti bentar, yang kita ya, I. tapi berpengaruh juga sih plural ya. Kalau misalkan kayak monkey, misalkan dia Wisnu and misalkan Wisnu and Andri gitu. Kalau misalkan plural ya subjeknya dia pakai do nggak pakai das walaupun dia orang ketiga. Sorry, baru ingat ya. Misalkan dia menyebutkan Wisnu and Andri misalkan ya, itu dia nggak pakai das lagi tapi pakai do. Harus berarti plural dengan singular. Jadi orang ketiga yang tunggal dia pakai das. Tapi kalau dia orang pertama, orang kedua atau plural dia pakai do. Nah, kalau dia itu terjadi di masa lalu, nggak ngaruh mau dia plural, mau dia singular, dia tetap pakai did. Gitu. Lalu ini digunakan untuk yang plural, ya plural atau yang saya juga bisa pakai am. Saya walaupun singular dia pakai am. Atau you juga bisa pakai have. Tapi kalau singular dan orang ketiga dia pakai has. Gitu. Kalau I tetap pakai have, bukan pakai has ya. You, dia pakai tetap pakai have. Sama juga to be. Is, am, is ini digunakan untuk singular ya. Kalau am digunakan untuk saya, I. Tapi kalau misalkan nama orang itu disebutkan, dia nggak pakai is lagi. Is ini kan bisa digunakan untuk itu ya. She, he, the is gitu ya. Tapi kalau atau nama orang, Wisnu is apa gitu ya. Wisnu is apa gitu. Tapi kalau dia itu menyebutkannya Wisnu, Andri, and ready gitu ya. And ready nama orang gitu ya. Itu kan jadi plural, jadi dia nggak pakai is lagi, tapi pakai are. Saya harap penjelasannya masuk ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mister, kalau had kan masa lalu ya. Di sini contohnya si had breakfast this morning. Itu kan simple present gak sih? Iya. She had breakfast this morning juga bisa juga sebenarnya. Tapi kalau she had breakfast ini kayak dia sudah pernah mendapatkan sarapan gitu. Oh, hadnya dua ya? Had-nya bisa jadi dua. Kayak dia menyatakan pas gitu loh. Had-nya.
Jadi perfect gitu. Jadi dia maknanya dia perempuan sudah pernah mendapatkan sarapan pagi ini, itu bisa. Atau tergantung konteks, tergantung yang nulis kalimatnya ya. Bisa juga kalau mau disusun gini, she had breakfast this morning juga bisa. Dia bersarapan pagi ini gitu bisa. Dia sudah sarapan pagi ini juga bisa. Tergantung yang nulisnya. Tapi kayaknya jarang ya konteksnya yang kayak had gitu kayaknya jarang. Tapi bisa Oh. si had. Karena fungsi had ini bisa jadi auxiliary, bisa juga dia sebagai kayak verb 3, saya rasa ya verb 3 gitu. She had breakfast this morning. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau masih belum paham kayaknya teman-teman perlu ini ya pendalaman di ini. Coba dibuka-buka lagi yang terkait perfect. Soalnya pasti teman-teman udah pernah karena bisa mengerjakan soal-soal tadi. Udah pernah. Cuma mungkin agak lupa ya. Saya juga sering lupa. Oke. Iya, sir, ini tuh kayak basic, tapi kadang sebenarnya kalau kita ngomong udah kayak langsung spontan kan. Tapi kalau kita mempelajari setiap detail perintilannya tuh kayak jadi lupa lagi kayak iya ya kayak gini Betul, gitu. betul. Saya tadi juga lupa. Saya sering menggunakan do sama does, gitu. Tapi kalau menteorikan gitu, kadang luput gitu. Karena kita pikirannya kayak udah nganggap sepele gitu kan ya kadang ya. Jadi kayak udahlah ngapain dipelajarin lagi gitu. Padahal penting gitu ya untuk ya, apalagi buat saya yang mengejar gitu ya. Ya gitu lah tantangannya kadang kalau kita udah masuk ke yang advance gitu yang simpel-simpelnya kadang ketinggalan dan lupa teori-teori. Yang pentingnya kita membuka kembali Nah itu. uh, ya membuka kembali memori kita kembali ke teori-teori structure ini supaya nanti terbantu. Karena penting banget pemahaman yang dasar-dasar ini buat mengerjakan di structure di written expression. Gitu. Ya Kak, tadi mau bilang apa Kak? Oh, nggak ada ya? Iya maksud, iya betul kayak gitu bener Oke, ngerasanya kayak siap. Oke. Kita lanjut ya. Auxiliary helping verb. Auxiliary plus ordinal verb ya. Saya rasa ini ordinal verb ya dalam satu kalimat. Jadi kalau verb ing dan verb 3 itu bisa jadi verb. Verb ing dan verb 3 bisa jadi verb. Tapi dia nggak selalu bisa jadi verb. Dia bisa jadi verb itu kalau dia ditemani dengan bentuk to be, bentuk be, baru bisa dia jadi verb dalam sebuah kalimat. Gitu. I am reading bisa bentuk am tambahkan reading. She was helped verb 3 bisa. Was-nya bentuk be, kemudian help verb 3 bisa. Passive voice seperti ini ya. Tapi kalau dia nggak ditemani dengan to be, nggak diawali dengan to be, dia bukan verb fungsinya sebuah kalimat. Verb ing itu dia akan jadi present participle kalau nggak ditemani dengan to be. Dan present participle itu fungsinya sama seperti adjektif, begitu juga dengan verb 3. Dia kalau nggak ditemani dengan to be namanya past participle. Dan itu akan jadi mirip seperti adjektif ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kayak jadi pasif, tapi kalau di bahasa Inggris dia itu menerangkan saja, menerangkan dari noun. Teman-teman akan paham nanti mungkin kalau udah ketemu soalnya yang ada seperti itu, dan itu nanti akan disajikan ya. Kayaknya juga ada materinya yang lebih detail ya nanti ke depan. Ini hanya memperkenalkan gitu ya,
memperkenalkan gitu. Jadi verb ing dan verb 3 bisa jadi verb kalau diawali dengan bentuk be. Tadi udah kenal yang bentuk be. Kemudian do. Do ini dia selalu ditemani dengan verb 1 atau verb infinitive. I do agree. I do apa lagi? I do make sebagainya gitu ya. Kemudian have ini bisa ditemani dengan verb 3 juga. Verb 3 kalau ditemani dengan have bisa jadi verb juga. Ya, jadi verb 3 itu harus ditemani dengan auxiliary. Ya, Mister mau tanya kalau I do agree sama misalnya I'm agree itu gimana bedanya? I am agree gitu I sama I am do agree. agree. I am agree. Berarti agree-nya bisa juga sih. I am agree bisa juga. Kan to be bisa diikuti dengan ini ya, agree. Tapi agree-nya itu lebih ke adjektif ya. Makanya ada beberapa kalimat yang kayak maknanya bisa jadi verb 1, bisa jadi adjektif. Kalau I am agree, itu agree-nya itu jadi adjektif. Tapi kalau I do agree, agree-nya itu jadi verb. Itu saya rasa. Tapi kalau artinya sama. Artinya sama. Saya sepakat ya. Tapi kalau I do agree, saya menyepakati. I do agree. Saya sepakat. Tapi konteksnya sebagai verb. Gitu. Memang ada kata-kata yang seperti itu. Dia bisa jadi verb, bisa jadi adjektif. Gitu. Kadang ada yang noun, bisa juga jadi verb. Makanya agak membingungkan sebenarnya Mas. Saya jujur aja ya. Tergantung konteksnya. Kemudian modal ini akan ditemani dengan verb 1 atau verb infinitive. Contohnya they will help you atau they may help you bisa atau they should help you. Dia diikuti dengan verb 1 ya. Oke, untuk hari ini materinya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Enough, Mister. Yang lainnya? Kak Rizky nyalakan mic ya. Ada mau bertanya kan? Nggak terdengar soalnya. Oh, enggak, Mister. Enough. Enough, okay. Thank you very much, guys, for your attention today. Thank you for coming to my class, and we will see you. We will meet again tomorrow, the same time. Jumpa lagi besok ya teman-teman. Thank you very much and see you again. Good night, guys. Thank you, Mister. Good night. Have a nice day. Oh ya, by the way, saya udah update itu ya. Udah saya upload ya recordingnya. Itu bisa teman-teman download langsung tuh.